Sidang kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah berlangsung 10 pekan. Namun, siapa yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir J masih menjadi tanda tanya. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember 2022. Terdakwa Richard Eliezer menghadirkan saksi meringankan dari pihaknya. Eliezer merupakan satu dari 5 terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansah. 4 lainnya adalah bekas Kadif Propam Polri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, serta Kuat Ma'ruf. Kelimanya didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang merampas nyawa orang lain, jungto pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Hingga saat ini puluhan saksi telah dihadirkan di ruang sidang. Mereka antara lain para ajudan Sambo, asisten rumah tangga, serta bekas anak buah Sambo di divisi Propam Polri. Selain itu dihadirkan pula sejumlah petugas satpam di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, serta para saksi ahli. Di hadapan majelis hakim, Eliezer sebagai terdakwa mengaku sebagai orang yang pertama menembak Nofriansah. Namun Eliezer mengungkapkan bahwa ia bukan satu-satunya penembak. Sambo disebutnya turut menembak sesaat setelah Nofriansah jatuh tertembak. Keterangan itu dibantah Sambo. Dalam sidang, Sambo mengaku hanya menembak dinding untuk membangun skenario peristiwa tembak-menembak yang kemudian terbongkar. Di sisi lain, kesaksian Kuat dan Ricky yang juga berada di lokasi kejadian tidak memperjelas perihal 2 tembakan itu. Baik Kuat maupun Ricky mengaku hanya melihat Sambo menembak dinding di atas rumah tangga rumah dinas. Eliezer dalam beberapa kali kesempatan menegaskan bahwa perintah untuk menembak Nofriansah datang dari Sambo ketika ia dipanggil ke lantai 3 di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Namun lagi-lagi Sambo membantah keterangan Eliezer. Menurut Sambo, di lantai 3 ia hanya menyampaikan perintah untuk membackup dan membantu Sambo jika nantinya Nofriansah melawan ketika dikonfrontasi, bukan perintah menembak. Sepanjang 10 pekan persidangan terdapat sesi sidang yang digelar secara tertutup. Salah satunya adalah sidang dengan agenda pemeriksaan terhadap Putri sebagai saksi untuk terdakwa Eliezer, Ricky, dan Kuat pada 12 Desember. Sidang digelar tertutup lantaran majelis hakim memeriksa dugaan kekerasan seksual yang disebut terjadi di Magelang pada 7 Juli 2022. Jika menempatkan dugaan kekerasan seksual sebagai bagian dari pembunuhan Nofriansah, mungkin motif terjadinya penembakan terhadap Nofriansah terasa lebih masuk akal. Nofriansah telah melecehkan Putri, kemudian kejadian itu dilaporkan kepada Sambo, sehingga suaminya itu naik pitam. Namun demikian, dari hasil uji poligraf yang dilakukan terhadap kelima terdakwa, Sambo dan Putri terindikasi berbohong. Sambo mendapat skor -8, Putri mendapat skor -25, dan Eliezer mendapat skor +13. Adapun Kuat mendapat 2 skor dari 2 kali pemeriksaan, yakni +9 dan -13. Demikian pula Ricky mendapat 2 skor dari 2 kali pemeriksaan, yakni +11 dan +19. Meninggalnya Nofriansah karena ditembak merupakan sebuah fakta. Namun siapa yang paling bertanggung jawab atas tewasnya Nofriansah masih menjadi teka-teki. Banyak kalangan berharap teka-teki besar itu segera terpecahkan di persidangan selanjutnya.